Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa li husuli maqasidina hasanah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdahu. Alladzi jama'ana fi hadza masjid jami'atul khairat ala sihah wal afiyah wa bi barakati du'a iman hadara bi hadhil jalsah ja'alallah iyana wa ahli hadhihi qaryah kembang tinggi ala ahli sakinah mawaddah wa rahmah wa ahlil jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kamil bil fadail alladzi khassasta fil azal bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al habibil alil qadril azimil jah wa lam yakhluqil khalqan wa khalqan mislah la qabla wa la ba'da afdal minhu wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahdiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati amma ba'da. Bapak Ibu seluruh jamaah pengajian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dusun 5 Kemang, Desa Kembang Tinggi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama ucapkan di kaulina dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kita mudah mengucapkan syukur, tapi implementasi prakteknya kita yang susah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kita patut bersyukur. Pertama, Allah takdirkan kita ini, Allah menakdirkan kita, saya Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah takdirkan menjadi hambanya, makhluknya yang bernama manusia. Allah takdirkan kita menjadi manusia. Kita tidak pernah bisa membayangkan kalau Allah menakdirkan kita jadi tumbuh-tumbuhan. Belum lagi kita tidak bisa bayangkan kalau Allah takdirkan kita jadi sapi, bisanya cuma kalau jadi kambing bisanya cuma persis. Kalau jadi ayam bisanya cuman. Tapi Allah takdirkan kita, saya, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini kita ditakdirkan Allah menjadi hambanya, menjadi makhluknya yang bernama manusia. Alhamdulillah. Kemudian syukur yang selanjutnya, Allah takdirkan kita hidup di desa Kembang Tinggi ini. Alhamdulillah. Saya tadi ngobrol dengan Pak Juro. Saya ke kamar mandi, kok airnya banyak sekali. Kata Pak Juro, ini satu sumber bisa dibagi-bagi satu desa. Luar biasa ya. Berarti akur semua orang sini ya. 2 hari ngalir bagian sini, 2 hari lagi ngalir bagian. Alhamdulillah.
tinggal kita di Kembang Tinggi ini alhamdulillah sudah masuk list jalan beton ya, meskipun namanya di desa. Alhamdulillah. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi umatnya dan kita nanti akan masuk surga bersamanya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa taala, nasib jadi penceramah pasti tempatnya di akhir. Pas ngantuk-ngantuknya, pas lapar-laparnya. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Belum. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Belum. Saya lihat kok ada yang pakai baju muslimat itu. Apa muslimat ya? Muslimat benar? Ya, ada Pak di sini Pak. Oh, ada di sini? Ada rantingnya? Kami telah kena ranting. Oh, itu ya, alhamdulillah. Bil. Amin. Senang saya lihat ada pengajian di dusun. Setahu saya di desa Kembang tidak pernah pengajian, ternyata ada tiap tahun. Ini luar biasa Bapak Ibu, Pak Juhro. Ini sudah luar biasa. Kenapa? Kita ini umat Nabi yang sekian jauhnya. Tempat tinggal kita ini jauh dari tempat Nabi. Kita tempat tinggal ini jauh dengan Makkah dan Madinah, betul? Harus 10 jam perjalanan udara dari Jakarta. Sudah ada yang pernah ke Makkah? Belum. Sama. Syukur kita ini Pak Juhro. Kenapa? Kita tinggal jauh dari tempat Nabi. Kita tinggal ini di pelosok ujung dunia. Sudah di bagian mana kita Indonesia ini? Bagian barat. Oku Selatan sudah agak pinggiran. Kita tinggal di dusun Kembang ini. Tapi Bapak Ibu, kita masih kebagian iman dan Alhamdulillah. Senang. Ada yang baca Quran, ada yang main rebana. Ibu-ibu tadi, ada yang main rebana? Mana? Oh, anak-anak ya? Kalau anaknya bisa, pasti ibu-ibunya lebih pintar. Kita ini bersyukur Pak Juhro, ya Allah. Ada yang main rebana, ada yang bisa baca Quran, ada yang bisa baca Al-Berjanji. Sudah luar biasa sekali. Kita ini tinggal jauh dari tempat Nabi, zamannya jauh daripada zaman Nabi. Maka jangan heran Pak Juhro kalau kita ini iman dan Islamnya kebagian tidak sama dengan sahabat-sahabat yang hidup dengan zaman Nabi. Sama. Ada kalau Nabi sholat 5 waktu, ada tahajud, ada duha, kalau jamaah surat yang dibaca panjang. Kalau kita syukur-syukur 1 hari 1 malam 5 waktu. Ada yang kebagian 1 tahun 1 kali. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita jauh dari masa Nabi, jauh dengan tinggal Nabi, maka kebagiannya cuma sedikit. 1 tahun 1 Idul Alhamdulillah. Ada yang kebagian 1 tahun cuma 2 kali. Idul Fitri, Idul Alhamdulillah. Masih kebagian. Kalian kebagian maghribnya saja. Jadi ada Al-Quran 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, cuman kebagian Yasin saja. Alhamdulillah. Pokoknya Bapak Ibu lemaknya. Aduh Pak Juhro, imamnya Pak Juhro makmum nak baca meloklah imam. Kalau dosa biar Pak Juhro yang nanggung. Betul. Ini fungsi jamaah. Ada imam, ada makmum. Enaknya jadi makmum apa? Enaknya jadi makmum beri jeda imam. Nak salah. Apa benar pahalanya ke imam? Kalau salah tanggungannya imam.
Aduh, ya nak, gak jadi imam. Bukan imam tuh Pak Jura ya. Kadang-kadang agak suratnya dipanjangkan dikit lah, untuk mana panjang ini, apalagi kalau sholat taraweh. Betul Bapak Ibu? Inilah namanya umat Nabi sudah jauh sama zamannya. Nah, tapi alhamdulillah kita ini yang dikatakan oleh Nabi orang-orang yang imannya kuat. Siapa? Orang-orang yang imannya kuat. Senang sekali saya lihat Bapak Ibu sekalian pengajian, ada peringatan Maulid Nabi, sudah dingin sekali, masih panjang kiamat. Masih jauh kiamat, kenapa masih ada yang membaca berjanji? Ada yang ngasih tahu di sini? Ada, waktu orang mati saja. Hah? Orang cuma ada? Alhamdulillah. Sudah ahli surga semua ini. Lemaknya Bapak, sangat susah-susah. Senang sekali saya kalau lihat ada pengajian, ada Maulid Nabi. Ini yang dikatakan Nabi ketika Nabi tanya sama sahabat-sahabatku setelah sholat jamaah, beliau ngobrol sama sahabat-sahabat, coba kau jawab, siapa yang paling kuat imannya? Kamu? Kata sahabat, ya tentu aku lah ketemu sama Tuhanku. Aku langsung ketemu sama Allah, kata Nabi. Tentu aku iman, tentu aku percaya. Lalu siapa Nabi? Ya coba jawabku deh. Malaikat. Ya, malaikat penjaga surga, penjaga neraka. Tentu mereka kuat imannya. Kami ya Rasul, kami ya Nabi, para sahabat. Oh iyalah pulau, kamu ini ketemu sama aku. Lalu siapa ya Rasul? Dijawablah oleh Rasul, tuna wong kembang tinggi dusun imun. Kenapa baca itu? Karena di akhir zaman nanti ada orang yang tak pernah ketemu aku. Ada orang yang tak pernah jumpa aku. Orang tidak pernah ketemu, tidak pernah jenguk aku, tapi dia senang baca sholawat kepadaku. Betul Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masuk kira-kira? Nyambung itu? Daripada aku terocos panjang lebar, aku jelaskan Maulid Nabi. Apalah yang sampai Pak Ustaz itu, dia ngerti aku. Amma ini ngerti deh? Paham deh? Oh rugi lah dibayar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu desa ya. Pengajiannya satu desa kembang tinggi, apa cukup dusun 5? Alhamdulillah. Besok lagi. Di sini ada musim dede. Ada. Musim durian, musim kopi, musim kemarau, musim jagung ada, musim pecele ada. Paling khas. Kalau musim Pak Jugro, iuran 20.000 per kakak per rumah. Untuk apa? Peringatan Maulid Nabi 5 tahun yang akan datang. Alangkah jauh ibu, naik ke dari 20.000, 50.000 lah. Lemak ini yang kita. Apa? Setahun sekali infak untuk akhirat. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Tinggal hari Pak Juro. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa kita ini punya Nabi yang namanya Muhammad. Yang namanya Muhammad. Jawab yang keras, yang namanya Muhammad. Siapa saja yang baca sholawat sama Nabi tadi, kita lah duduk baca sholawat, tegak baca sholawat. Kata Nabi, barang siapa yang sholawat kepadaku maka dia akan bersamaku di surga. Amin. Kita cakai ini yang ke Nabi. Mana dia Nabi Muhammad? Nabi, aku belum baca
baca selawat. Kamu katanya nak baca selawat akan baca ke surga. Nah, tak kayak ini. Aman dia dapat ngajak aku ke surga, bukan nabiku. Tapi ya Bapak Ibu ya, lemah kan? Wah lemah nih, setahun sekali baca selawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nih bangga punya nabi yang uswatun hasanah, menjadi panutan dunia, panutan umat, panutan seluruh alam semesta. Membawa agama rahmatan lil alamin. Apa beliau membawa kasih sayang penebar kedamaian. Beliau ini contoh segala bidang. Kalau akhlak tidak dilakukan hati. Kenapa beliau orangnya santun sekali Bapak Ibu? Kenapa tidak santun langsung Allah yang mendidik beliau? Beliau masih dikandung ibunya, sudah ditinggal oleh bapaknya. Lahir masih kecil ditinggal lagi sama ibunya. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, ada seorang anak kecil yang lahir yang sudah ditinggal bapaknya, masih kecil ditinggal ibunya. Kita bisa bayangkan sekarang ikut pamannya, ikut kakeknya. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Ini adalah bentuk suri tauladan kita, contoh beliau betapa gigihnya perjuangan beliau. Dari kecil ikut orang lain, bukan bapak sama ibu kandung Bapak Ibu. Lalu beliau bisa menjadi contoh dunia. Bayangkan. Dari apa? Akhlaknya. Apa beliau? Ya Allah Bapak Ibu, beliau itu murah senyum. Entah kalau Muhammad kembang tinggi. Apa Bapak Ibu? Murah senyum. Maka lihatlah para kiai, para ulama, para ustaz mesti murah senyum. Mana Pak Curug murah senyum dia? Woi, apalagi habis musim kawul senyum saja. Kapan lah mulai peceklik lah mulai. Beliau itu penebar kedamaian. Ketika ada orang punya masalah sebesar gunung pun, ketika ingin curhat sama beliau, sudah hilang masalahnya. Kenapa? Lihat wajah beliau tuh murah senyum. Kayak Bapak Ibu kalau lihat saya, wajah saya kan murah senyum. Murah senyum, jangan jadi orang beringas. Ngerti beringas? Oh, jangan lawan sekali. Beliau murah senyum. Jadi beliau menjadi bukan hanya uswatun hasanah buat beliau sendiri, buat keluarga, buat tetangga, buat umat manusia. Apa yang kita contoh? Beliau murah senyum. Tapi akhir-akhir ini Masya Allah, sedih juga kita lihat ya, kalau orang itu keras sekali. Ya, lihat pendakwah keras sekali. Dikit-dikit nak demo, dikit-dikit nak merusak. Itu bukan contoh akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kedua, beliau Nabi Muhammad SAW menjadi uswatun hasanah buat keluarga saya dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Apa contoh yang kita bisa ambil beliau dalam berumah tangga Bapak Ibu? Beliau seorang Nabi, seorang Rasul, tapi dengan istri ngalahan. Dengan istri beliau bisa menjadi uswatun hasanah di semua lini, di semua bidang. Di bidang ekonomi beliau juga menjadi uswatun hasanah. Di bidang politik juga beliau menjadi uswatun hasanah. Di kepemimpinan beliau juga menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik. Beliau tidak pernah menyalah-nyalahkan orang ketika ada sahabat. Ngerti nggak? Wadul itu apa bahasanya? Ngadu. Rasul gimana tuh Rasul, sahabat nggak ke masjid? Kata Nabi, biarlah dia. Kenapa tidak ke masjid? Itu Rasul di rumah. Biarlah, kata Nabi.
Padahal dia di rumah sedang mengurus orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tua itu juga sunnahku, kata Nabi. Ibadah juga sunnahku. Jadi tidak pernah beliau Nabi itu nyalahkan orangnya, kamu salah, kamu tidak benar, tidak pernah Bapak Ibu. Selalu menenteramkan ketika orang ada masalah ke beliau, mesti belum ngomong sudah dapat solusi. Maka kita bangga punya Nabi yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita juga harus bersyukur kita belum pernah ketemu sama Nabi, tapi iman kita sama beliau, cinta kita sama beliau melebihi orang Arab sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham Bapak Ibu? Paham? Alangkah cepatnya, hampir sejam ceramah. Nah, belajar 10 lebih. Nah, jatuh apa ini? Oh, alhamdulillah. Lemah laku dengan marhaban, coba sampai tamat marhabannya saja. Aku ceramah tinggal doa saja selesai.